A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalatu wassalamu ala habibina habibi lil alamin Abul Qasimi Mustafa Muhammad wa ala ali tayyibin tahirin al mansumin. Allahumma kulli walika jadi binil hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi في هذه الساعة وفي كل ساعة ولنا حافظا وقيتا ناصرا ودليلا وإنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa akrimni bi nuril fahmi. Allahumma aftah alaina babab rahmatik wa anshur alaina khuzaina ulumik bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Ya, kita teruskan pembahasan dawsa ya. Wa tarjatil ukhra lil ikhlas tasfiyatul amal min istighbar wal farah ya. Ini membersihkan amal dari niat dan ananiyah. Ya. Idza kana al-miskin mustaqim ya'rifu maqama nuqsihi wa ajzihi wa dha'fihi wa maskanatihi wa ya'rifu maqama adamatil haq wa majdihi wa kamalihi. Wa ya'rifu maqama azamatil haq ya. Fala yara amalihi aziman abadan wa la yahsabu nafsahu qa'iman bil amr. Jadi ini terjemahnya, jika seorang yang miskin yang merupakan wujud mungkin ya, kan al miskinu al mumkinu ya mulai dari ini, jika seorang yang seorang miskin dan wujud mungkin yang sudah kita bahas, wujud mungkin, dan dia mengenal kekurangannya, kelemahannya ya, juga doaf, juga kelemahannya ya, dan kemiskinannya, dan mengetahui makom keagungan makom al-haq dan keagungannya dan kesempurnaannya, maka tidak akan melihat amalnya sesuatu yang besar ya selamanya, dan tidak akan berpikir bahwa dirinya itu qaiman bil amr, bisa melakukan urusan-urusannya. Dan jadi ini disebabkan apa? Jadi sifat ego itu, ego inniyah dan ananiyah. Inniyah maksudnya, inniyah menganggap dirinya ada ya, menganggap dirinya mandiri, wujud yang mandiri itu inniyah. Dan ananiyah itu kalau lebih jauh menganggap bahwa apa yang dilakukan atau apa yang ada di sekitarnya itu adalah untuk dirinya. Ego. Wa hadza min juhli atau jahli atau juli. Min jahlil insani bi maqamihi wa maqama ma'budihi jallat azamatuh. Dan ini adalah karena kebodohan insan terhadap makomnya, kedudukannya, dan kebodohan terhadap kedudukannya dan kedudukan ma'bud yang maha agung ya. Ya, kalau kita menilai diri kita itu sudah punya sesuatu, merasa sudah sebagai seorang saleh, menjadi sesuatu ya, itu maka mungkin kita sudah
ya sudah terjebak dalam ego itu tadi ya. Dan perasaan tersebut akan memenjara diri kita dalam penjara tabiat, penjara materi, karena masih berhubungan dengan tujuan-tujuan yang rendah, dan itu akan memelihara pohon setan yang kotor. Jadi pohon Niyah dan Anania ini akan semakin besar dan semakin tinggi. Jadi meskipun beribadah, tetapi kalau egonya itu semakin kuat, maka ibadahnya itu bukan untuk Allah tapi untuk ego. Jadi ini adalah merupakan jebakan yang besar. Dan kalau orang merasa masih jauh, dia tahu bahwa dirinya bukan apa-apa, dan ya mengira mungkin dirinya lebih ya seperti dalam akhlak itu, dalam bab kibir, bahwa merasa dirinya kurang dibandingkan orang-orang lain, dibanding dengan orang-orang awam. Nah, maka dia ya seharusnya begitu ya. Jadi dari mana muncul, yaitu karena mungkin yang pertama tadi karena kebodohan tadi itu tentang itu, jadi lupa ya. Yang kedua karena hubun nafs ya, cinta diri. Sebagaimana, dan cinta diri sebabnya adalah cinta dunia. Dan ada hadis yang sangat terkenal, rubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Jadi mencintai, jadi hubud dunia, cinta dunia adalah induk dari segala kesalahan. Mencintai diri sebetulnya ini adalah fitrah ya, fitrah manusia. Nah, cuma setan mengubah fitrah itu menjadi jebakan. Jadi, tapi dari mana jebakannya? Jadi sebetulnya mencintai diri yang benar itu adalah mencintai diri yang transendental ya, yang transendental, bukan diri yang terbatas, bukan diri yang hewani, tapi diri yang transendental. Jadi kalau kita misalkan beribadah ikhlas misalkan ya, mengejar hal-hal yang spiritual, itu kan sebenarnya kan cinta diri juga. Nah, itu cinta diri yang transendental. Tapi kalau kita cinta diri itu diartikan sebagai memenuhi hasrat-hasrat hewani, terus kemudian apalagi menyuruh orang lain memenuhi hajat-hajatnya misalkan, yang seperti itu, maka itu adalah cinta diri yang keliru. Jadi yang benar adalah cinta diri yang tadi itu. Jadi jangan sampai salah kita menerjemahkan cinta diri. Ya, dan selain itu cinta diri yang transendental juga bisa terjemahkan menjadi cinta diri yang menyentuh dengan seluruh alam. Jadi artinya kita mencintai seluruh wujud semuanya, menginginkan bahwa kebaikan pada wujud semuanya. Jadi setan menghiasi kita, mereduksi cinta diri yang luas menjadi cinta diri yang sempit, dan menganggap diri yang sempit itu berhak mendapatkan segalanya. Gitu. Jadi ya, orang yang mengira yang tidak tahu dirinya yang sejati, mengira diri yang terbatas itu adalah diri yang sebenarnya. Jadi seorang salik tadi itu harus kita harus sadar bahwa diri kita sangat bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus menyadari keterbatasannya, kekurangannya, kelemahannya ya, kemiskinannya yang fakir ya. Antumul fuqara ilallah wallahu ghaniyyun hamid. Kalian adalah fakir di hadapan Allah, dan Allah maha terpuji, maha ghani dan maha terpuji.
Ya, jadi ini harus disadari bersama dengan menyadari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah, ya, jadi kita tahu diri dan tahu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut oleh Imam Khomeini sejak awal, yaitu apa? Dhillil ubudiyah dan izir rububiyah. Nah, selama ini tidak terrealisasi, tidak disadari dalam diri manusia, maka orang tidak akan sadar, ya, dan kita akan terjebak tadi apa dalam penjara materi, dalam penjara apa egoisme yang sempit tadi, ya. Dan termasuk di dalamnya di sini adalah bahwa kita menyadari dan tidak melihat bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang banyak, perbuatan yang penting atau perbuatan yang agung, dan tidak melihat semua perbuatan baiknya itu adalah bersumber dari dirinya, ya, gitu. Dan nah, di sini Imam memberi contoh kalau seorang miskin itu ya tawakal, ya, wal miskin ya ta'uli amalihi la yusawi sanatan. Misalkan maka dia menghitung-hitung ini kira-kira, ya, indah ahli dunia, di sisi ahli dunia, fi saukihim asda min tawamin, ya. Tawamin itu kayaknya jamak dari tuman, ya, mata uang Iran. Jadi kalau kita hitung-hitung amal kita itu sholat misalkan, terus kita minta bayaran dari mungkin ahli ya secara duniawi, hitung-hitungan upah kerja misalkan kayak gitu, ya itu akan perbuatan kita itu malah ya dihargai beberapa katakanlah beberapa rupiah yang mungkin tidak terlalu banyak, kira-kira seperti itu. Kalau di buku lain itu berapa dinar gitu, ya, tapi di sini di buku ini pakai tuman, ya. Jadi terus nah, dalam kondisi seperti itu terus kita misalkan orang menuntut pahala yang banyak. Nah, ini adalah semacam tidak tahu diri, kan. Jadi apalagi kalau sholatnya tadi misalkan dihitung-hitung dengan dinilai dengan kualitasnya, dilihat kualitasnya, maka tidak layak sama sekali untuk menuntut pahala yang terlalu besar. Nah, cuma kadang-kadang ya gitu, jadi karena mungkin ada hadis-hadis yang jadi fokus, misalkan ada hadis-hadis misalkan sholat ini pahalanya itu dan seterusnya, ya. Nah, terus kita mungkin fokus pada hal-hal riwayat-riwayat seperti itu dan lupa sampai melupakan diri, ya. Ya, itu perlu untuk membuat kita bersemangat melakukannya, ya. Tapi juga perlu kita untuk pada sisi yang lain juga menyadari bahwa itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapan dan tuntutan yang berlebihan terhadap pahala, ya ini melahirkan tindakan yang amoral dan kerusakan lainnya, gitu. Yang ya seperti kalau kita bekerja pada seseorang terus kita menuntut upah yang ya, apalagi kalau upahnya terlalu banyak, walaupun mungkin dijanjikan di awal seperti itu.
Jadi ini pentingnya berakhlak ya. Ini apalagi karena kalau dibandingkan dengan karunia yang karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika muncul ekspektasi manusia ya seperti ini, maka hamba tersebut masih hidup dalam waham dunia ya, dan masih menilai ibadahnya dengan nilai yang sifatnya dunia, dan ini adalah kegembiraan yang palsu. Jadi bukan bukan hubungan yang baik ya. Ya, kita juga kan dalam berhubungan sama manusia kan tidak begitu kan, tidak hitung-hitungan begitu. Kalau kita punya sahabat, teman dekat kan tidak menggunakan hitung-hitungan seperti itu. Walaupun mungkin di awal ada hitung-hitungan ya mungkin. Nah, tapi setelah akrab, setelah selanjutnya, maka biasanya hitung-hitungan itu apalagi kalau kita tahu betul bahwa orang itu baik, maka kita tidak akan hitung-hitungan, dan hitung-hitungan itu jadi sesuatu yang memalukan. Ya, jadi kegembiraan semacam ini atau perasaan-perasaan ujub dan ekspektasi yang berlebihan ini menjadi semacam racun yang akan membunuh kalbu kita. Jadi racun itu akan membunuh hati kita, dan kita tidak lagi bisa khusyuk, tidak bisa lagi merasakan kebersamaan atau uns ya, kedekatan, tidak bisa lagi menikmati ibadah bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebanggaan ya, perasaan semacam itu, puas dengan amal kita merupakan sumber banyak masalah akhlak dan akan merusak akhlak kita ya. Ya. Terus idza kana wasiqina min sihhati wajhihi wa hadha huwal farh wa istighbar lil amali alladhi huwa mabda'ul katsir min wasadat ya, wal akhlaqiyah wal amaliyah yatulu roha ya. Dan jadi idza kana, jadi seorang wasikina min sahad wal ijzai, jadi kalau seorang itu berharap mengharap pahala yang tak terhingga dari 2 rakaat dari sholatnya, dari amal-amal seperti ini dan dengan farh dan istighbar lil amal, dengan kebanggaan ya, maka ini adalah yang merupakan sumber dari kebanyak mafsadat, kerusakan akhlakiyah dan amaliyah. Jadi ini sumber dari dan ini sangat panjang untuk menyebutnya. Jadi Imam Khomeini menyebut bahwa kerusakan yang diakibatnya itu sangat panjang ya, sangat sulit mungkin ya untuk disebut. Fakat asyaru alaihi salam fil hadisi ila hadzal matlub, dan sudah disyaratkan dalam hadis ya untuk maksud ini, kama fil kafi syarif
bisnadi ila Musa ibni Ja'far salamullahi alaihima, juga sebagaimana disebut dalam kitab Al-Kahfi yang mulia ya, dari sanadnya yang sampai kepada Imam Musa alaihissalam Imam Ja'far salamullahi alaihima ya, annahu qala li ba'di waladihi, berkata kepada sebagian putranya ya, ya bunayya alaika bil jiddi wala tahrujanna ya, wala tahrujanna nafsaka min hadil taqsir fi ibadatillahi azza wa jalla. Wahai putraku, alaika itu perintah ya, hendaklah kamu bersungguh-sungguh dan jangan mengeluarkan dirimu dari had, itu definisi atau batas ya, dari batas taksir dalam ibadah kepada Allah azza wa jalla. Taksir kalau menurut saya terjemah yang tepat kayaknya itu menganggap kecil ya. Jadi jangan sampai lupa untuk menganggap bahwa apa yang engkau lakukan itu kecil. Itu kayaknya maknanya taksir. Tapi kayaknya ada juga yang mengartikan bahwa taksir itu bebas dari kekurangan-kekurangan ya. Berusaha untuk menghilangkan kekurangan-kurangnya, tapi kayaknya yang lebih tepat itu ya, taksir. Qasar itu artinya terbatas ya, kurang. Jadi kalau dengan sungguh-sungguh hilang menjaga dari semacam kekurangan, kayaknya sudah dicakup dalam jid ini ya, dengan kesungguhan, dengan jid. Jadda bil jidda. Jadi terus waqala alaihi salam jadda bil jadda atau jidda ya bacanya. Kalau jadda itu fi'il madhi ya. Waqala alaihi salam fi hadisil ukhra, dan juga bersabda alaihi salam, mungkin yang dimaksud Imam Musa juga alaihi salam dalam hadis yang lain, kullu amalin turidu bihi Allah azza wa jalla fakun muqassiran inda nafsik wa inna nasa kullum fi amalihim fima bainahum wa bainallah muqassiruna illa man asamahullahu azza wa jalla. Jadi semua amal yang dilakukan oleh hamba yang ditujukan kepada Allah SWT itu muqassiran ya, fakun muqassiran, maka hendaklah engkau menganggapnya kecil di hadapan, di sisimu ya, sehingga engkau menganggapnya sebagai sesuatu yang kurang. Maka sesungguhnya setiap manusia semuanya dalam amal-amal mereka itu antara diri mereka dan Allah SWT adalah muqassirun ya, kurang, kecuali mereka yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali para
ma'sumin. Terus kemudian wa anhu alaihi salam la tastakthiru katsiral khair. Dan dalam Sahifah Al-Kamaliyah fi wasfil malaikatillahi ta'ala yaqulu alaihi salam, dalam dalam Sahifah Sajatiyah ya, atau Sahifah Kamilah, dalam mensifati malaikat Allah Subhanahu wa taala, Imam As-Sajjad berkata, alladzina yaquluna idza nadadu ila jahannama tasfiru ila ahli maksiatik subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik. Jadi ketika para malaikat melihat para penghuni neraka jahanam, kemudian para ahli maksiat, maka subhanaka, mereka berkata, para malaikat itu berkata, jadi mungkin jadi para malaikat saja berkata, maksud engkau ma'abadnaka haqqa ibadatik, kami tidak menyembah sebagaimana engkau layak disembah. Jadi ini bukan ucapan para para penghuni neraka jahanam tadi ya. Ini adalah pernyataan para malaikat. Faya ayyuhal dhaiful dhaiful maqami alladhi ya'tarifu fihi Rasulullah bil ajzi. Yang wahai orang yang dhaif ya, yang kalian itu juga mengenal Rasulullah SAW dengan pengakuannya ya. Jadi kita tahu, kita sudah kenal hadis dari Rasulullah ini sallallahu alaihi wasallam, ma'arafnaka haqqa ma'rifatik wa ma'abadnaka haqqa ibadatik. Ini bukan hanya para malaikat, bahkan Rasulullah SAW wujud yang paling agung juga mengatakan hal yang sama ya. Wa huwa a'rafa khalqullah a'rafa khalqullah wa amalihi anwaru minal a'mal jami'in nas. Dan Rasulullah adalah yang dari makhluk Allah yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala ya. Dan amalnya adalah amal yang paling bercahaya dari seluruh amal para manusia. Wa'dhama min jami' ya, dan yang paling agung dari keseluruhan para makhluk. Wakadha a'immah al-ma'sumin, dan juga demikian pula para ma'sumin, yadharuna dzalika ya, dan mereka menyatakan hal yang sama, yaitu semacam kekurangan, dan saya merasa kurang dari fi makhdharil muqaddas, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dikutip itu katanya dari puisi bahasa Parsi ya. Famadza ya'ti min ba'udah takhif, dan apa yang bisa dilakukan oleh seekor nyamuk yang kecil itu. Jadi naam ya. Nahnu al-miskinu famin jahli wa hijabil
maknawiyati. Jadi dan kita yang kami ini yang miskin dan yang bodoh dan yang terhijab maknawiyah ya. Kumna bit takbir, kami berdiri dengan takbir, wa nujibu anfusina wa amalina, dan kami berdiri takbir mungkin ya maksudnya, dan kami mengagumi diri kami dan amal-amal kami. Ya subhanallah, wahai Allah yang maha suci, ma'astawa kalami amirul mukminin, betapa benarnya apa yang dikatakan oleh Amirul Mukminin alaihi salam ketika berkata, ajabul mar'i binafsihi ahadu husadi akli. Jadi ajabul mar'i binafsihi, ketika seorang mengagumi diri sendiri, itu adalah salah satu kerusakan ya pada akalnya. Itu adalah salah satu bentuk kerusakan dari akalnya atau hasad ya, akalnya. Wahada min faktunal akal, karena ini adalah kelemahan dari akal kami. Inna syaitan, dan setan telah membutakan kami ya. Yu'amilana amron darurian, perkara yang daruri ini, wala naqumu biwasnihi fi mizanil akal, dan kami tidak mendirikan mizan akal, tidak menggunakan akal kami dalam hal ini. Ya, itu pengakuan Imam Khomeini atas kelemahannya ya. Jadi Imam Khomeini aja berkata seperti itu ya, pada Rasulullah, dan itu jadi kita bukan apa-apa. Ya, jadi ya itu. Ada komen? Ya baik, kalau nggak ada ini ya, jadi kita tidak cukup belajar fikih ya, kita memang harus belajar adab dan akhlak ya. Ya, jiwa kita nggak bisa sehat cuma dari fikih. Oke, kita kemarin sampai ini ya, pembagian alam menurut kaitannya dengan alam materi. Ada 3 alam, yaitu alam materi, yaitu alam potensi. Jadi materi itu cuma potensi. Jadi kalau kita tinggal di alam materi ya kita tidak akan punya aktualitas. Kita tinggal cuma materi saja. Terus yang alam barzah dan alam akal. Ya, terus qad qasamu alamal misali ila al-misalul a'zam a'zami al-qa'imi bidzatih, wal misalul
ashor al-qaimu bin nafsi alladhi tatasarrifu ya fihi an-nafsi tasarrufu fihin nafsu kaifa tasyauna kaifa tasya bihasbi dawai al-mukhtalifah al-haqiqah wal jazafihi al-jazafih al-jazafiyah wa ta'ti ahyanan bisuril haqqi bisuril haqqah salihah bisuril haqqati salihati wa ahyanan bisuril jazafiyati ta'basu ya abasa ta'basu biha. Dan alam misal ya dibagi menjadi dua ya. Mereka para filosof wakosamu mereka membagi alam misal menjadi alam misal a'zam ya. Misal yang besar, yaitu alam misal yang berdiri sendiri ya, atau qaimun bidzatih ya, yang terpisah. Maksudnya ini berdiri sendiri maksudnya terpisah dari jiwa manusia ya. Dan masalul ashor yaitu alam misal kecil yang qaimu bin nafsi dan yang yang berada dalam jiwa ya, yang berada dalam jiwa alladzi ya yang itu yang yang nafs itu bisa berinteraksi ya, bisa mengatur seperti kehendaknya ya, sesuai kehendaknya bihasbi dawai, baik secara dawai yang baik maupun yang sebaliknya ya. Yang tanpa yang maupun yang bersifatnya kebetulan atau yang tanpa dasar. Jadi maka fayati ahyanan, maka kadang-kadang dia ahyanan itu sewaktu-waktu dengan bentuk yang sehat ya, dan yang solehah, yang sehat, yang baik, dan sekali-kali dengan bentuk yang khayalan semata ya, ya ta'basu biha, yang bermain-main di alam khayal. Jadi alam misal itu, alam misal, alam majinel, alam barzah itu ada alam barzah besar yang terlepas dari jiwa kita, dan alam misal ashor yaitu alam misal yang ada di diri kita ya. Jadi mimpi itu adalah alam misal ashor ya. Jadi kalau seorang bermimpi misalnya ketemu dengan ayahnya atau dengan siapa, maka itu kemungkinan besar atau bisa dikatakan itu adalah terjadi di alam misal ashor ya. Jadi itu bukan roh ayahnya yang sebenarnya ya, tapi itu adalah mungkin ilmu mengenai ayahnya yang mungkin timbul ya, keluar. Nah, kalau dia benar-benar ketemu dengan roh ayahnya tadi itu, maka itu ketemunya harus di alam misal yang besar itu ya. Dan mungkin untuk ini
orang awam kayaknya sepertinya tidak punya akses ke situ ya. Jadi kalau untuk bertemu dengan roh ya yang sebenarnya itu harus di alam misal besar, bukan di alam misal ashor. Jadi mimpi itu tidak selalu tidak selalu di alam misal besar ya. Mimpi itu pada umumnya di alam misal ashor ini. Jadi nah terus wal alamul salasah al madhkurah ya al mutarattibah tulan. Dan ketiga alam yang disebut tadi secara tersusun ya, secara tuli ya, secara hierarkis, vertikal dari atas ke bawah. Jadi bukan horizontal, bukan seperti ada misalkan ada si A, si B, si A dan si B itu kan seperti siswa dalam satu kelas misalkan ya, mereka berada secara horizontal, secara setara satu sama lain, tidak ya. Alam ini itu alam yang di atasnya mempengaruhi alam yang di bawahnya. Itu maksudnya tuli ya, tulan ini bentuk nasab dari tuli. Terus fa'alaha mutarattibatun ya, fa'alaha mutarattibatan wa aqwaha wa aqdamaha wa wujudan wa aqrabaha minal mabda'il awwali ta'ala. Dan yang paling tinggi itu adalah dari martabat tadi itu adalah yang paling kuat ya, yang paling qadim, yang paling dahulu, aqdamaha wa wujudan, dan secara wujud dan wa aqdamaha wujudan, secara wujud adalah yang paling kuat, yang paling dahulu, dan yang paling dekat ya, wa aqraba'a minal mabda'il awwali ta'ala, dan yang paling dekat dengan sumber wujud pertama yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya tuli ya. Terus alamul aqli al mujarrad, yaitu alamul aqli mujarradatun litamami fi'liyatiha. Dia bersifat mujarrad karena kesempurnaan potensinya ya. Watanazahan zawatiha ya, dan yang paling suci ya, paling bersih. Tansih tadi ya. Tansih itu artinya mensucikan, membersihkan, yang zatnya paling suci saubil madati wal quwah, yang paling bersih dari saub itu pakaiannya, campuran bisa campuran materi dan potensi. Jadi alam akal ini alam yang paling paling fi'liyah ya, paling aktual, yang paling sedikit potensinya. Jadi di sini tidak disebut nggak ada potensi ya, tapi paling sedikit ya, paling suci, paling bersih. Jadi
alam akal ini juga terus menyempurna sepertinya ya. Jadi apakah Rasulullah terus menyempurna? Sepertinya ya. Wayalihi alamul misal wayalihi alamil misalil mutanasihi anil madati duna asariha. Dan di bawahnya adalah alam misal ya tadi disebut, yang bersih, yang tanji, yang mutanasih, al-mutanasihu. Kalau ini rofa maka dijani baca al-maju ya. Kalau rofa ya wayalihi. Dan yang kedua itu adalah di bawahnya adalah alamal misal, yaitu yang bersih dari madah, suci dari madah, tapi bukan asarnya ya, bukan efek-efek materinya. Itu sudah dijelaskan. Dan wayalihi, dan yang di bawahnya itu alamul madah. Yang paling di bawahnya, paling bawah adalah alamul madah ya, mawatinu ya. Kalau ini karena sifat penjelasan maka dibaca mawatinu ya. Mawatinu kulin naqsin wa syarrin. Dan alamul madah itu adalah tempat seluruh kekurangan ya, wasyarin dan keburukan, kejahatan ya, keburukan. Wala yata'allaqu bima fihi, dan tidak berhubungan di satu di dalamnya kecuali illa min jihati ma yuhadihi minal misali wal akal. Tidak ada wala yata'allaqu bima fi ilmun ini ya. Dan tidak ada ilmu di dalamnya kecuali sejauh yang bersesuaian dengan alam misal dan alam akal ya. Jadi di antara kekurangannya itu ya alam tadi itu alam ada itu tidak berilmu ya, tidak bisa mengetahui ya keburukan, dia cuma potensi. Jadi ilmunya itu tidak ada ilmu sudah satu kecuali sejauh yang bersesuaian dengan ya, kecuali yang sesuai. Jadi kalau kita misalkan ilmu kita ya apa yang ada dalam nafs kita ya, nafs kita, nafs itu ya sisi non materi kita. Oke ya, ada komen sampai sini? Itu tiga alamnya terjadi secara, maksudnya berlangsung terus menerus apa? Ada semua berlangsung sekarang. Iya sekarang ada. Terus tadi kan ada yang kodam, yang akal kodam, jadi duluan tapi sambil berlangsung. Iya duluan, secara ini ya, secara secara sebab akibat ya. Tapi kalau secara waktu ya enggak ya, seperti mungkin matahari dengan cahayanya, mana yang lebih dulu, matahari atau cahayanya? Matahari kan kita bilang. Itu secara akal. Tapi kalau kita lihat secara indera, mana yang dulu, matahari dengan cahayanya? Ya kita lihat itu bersamaan. Ya jadi itu perumpamaan
ini maksudnya. Oke, sekarang pasal ketiga ya. Al-Faslu Salis yang qasimul ilmu ya. Yang qasimul ilmi inqisaman ukhra ila kulli wal juz'i. Jadi pembagian yang lain ya. Pembagian yang lain dari ilmu yaitu menjadi kulli dan juz'i. Jadi ini pembagian ilmu dalam bentuk lain ya, tapi masih dibagi menjadi ilmu kulli dan juz'i, tapi istilahnya nanti maksudnya kulli dan juz'i itu berbeda dengan maksud yang sebelumnya ya. Wal murad bil kulli ma la yataghayyaru ya. Bi taghyiril ma'lumil bil arad. Yang dimaksud kulli di sini adalah yang tidak berubah ya, dengan perubahan maklum bil arad. Yang kemarin masih ingat mungkin ya, al maklum itu yang diketahui ada maklum bil arad dan maklum bidzat. Maklum bidzat, maklum secara zat, itu adalah yang ada di benak kita ya. Jadi kalau kita melihat HP, itu yang HP yang ada di luar itu yang ada dilihat itu adalah maklum bil arad ya. Dan HP yang ada di benak kita itu adalah yang maklum bil zat. Nah, ilmu itu bisa keliru kalau ada perbedaan antara maklum bil arad dengan maklum bil zat. Nah, maklum bil arad kan dia bisa berubah ya. HP yang ada di luar dia bisa berubah. Oke. Nah, kasuratil bina'i al-bana'i. Ya. Waalaikumsalam. Seperti bentuk bana ya, allati yatasawwaruha al-bana. Ya, yang pertama itu juga bana, yang kedua itu bana ya, beda ya. Ini tulisannya sama ya. Seperti gambar bangunan ya, bana itu bangunan, yang digambar oleh bana itu ahli bangunan ya. Bisa tukang apa-apa. Yang digambar oleh seorang bangunan fi nafsihi li yabni liyabniya alaiha. Jadi gambar bangunan yang ada di benak itu adalah kuli ya. Gambar apa? Gambar yang ada di benak ya, gambar bangunan. Oh ya, ini gambar bangunan tapi enggak disebut yang ada di benak ya. Ya, tapi pokoknya konsep bangunan ketika seorang membuat bangunan, ilmu seorang tukang atau insinyur tentang bangunan yang ada di benaknya sebelum membangun itu adalah ilmu yang kuli ya. Dan setelah dia membangun mungkin dia ada perubahan-perubahan ya kan. Nah, tapi ilmu yang ada di benak itu kan tetap. Wasuratu indahu ala haliha qablal bana wa ma'al bana wa ba'dal bana wa in khariba wan dahamaya. Dan apa namanya, maka gambaran tadi itu yang ada dalam benak insinyur tadi itu pada ala haliha, pada dirinya sebelum
ini bana atau bina ya, sebelum dibangun, qablal bina, bina kayaknya bacanya ya. Wa ma'al bina, dan selama pembangunan ini dan setelah pembangunan, dan kalaupun mungkin rusak dan hancur, maka gambaran itu tetap. Nah, itu adalah ilmu yang disebut wa yusamma ilmu ma qablal kasrah ya, yang juga disebut ilmu sebelum plural ya, sebelum multiplisitas, sebelum jamak, sebelum banyak. Jadi ilmu ma qablal kasrah. Jadi ilmu kuli di sini persamaannya adalah ilmu qablal kasrah, bukan seperti kemarin ya. Kalau kemarin yang ilmu kuli persamaannya apa itu? Jadi kuli yang kemarin. Jadi maksudnya kuli di sini adalah jadi ilmu qablal kasrah. Jadi kenapa disebut qablal kasrah ya, karena setelah dibangun maka dia jadi kasroh ya, jadi banyak macamnya, berbeda ya kan, dan macamnya itu banyak ya kan. Jadi warnanya misalkan jadi banyak, bentuknya yang tadinya misalkan 10 meter menjadi 10,1 atau 10,01 meter misalkan, sebelah sini, sebelah sana ukurannya lain lagi apa segala macam. Jadi kalau dia membangun beberapa rumah dengan gambar yang sama, jadinya ya membuat 10 rumah ya jadinya 10 rumah yang berbeda, nggak akan sama, paling nggak tempatnya sudah berbeda. Maka ini disebut ilmu sebelum kasroh. Dan wal ilmu hasil wal ilmu hasilatu min tariqil ilali kulliyati min hadzal qabili daiman. Dan ilmu yang dihasilkan, yang diperoleh mulai sebab-sebab ilat adalah bersifat universal ya, dari jenis ilmu yang seperti ini. Kal ilmil juga seperti sebelum sebab ya, yang diperoleh melalui hukum sebab akibat. Wal ilmu hasad min tariqil ilali, yang diperoleh dengan mempelajari sebab akibat ya, yang kulli, sebab yang umum, seperti dalam sains misalkan, itu adalah termasuk ilmu kulli atau ilmu qablal kasroh. Seperti kal ilmi al munajjim, seperti ilmu ahli astronomi ya, munajjim di sini ahli nujum kalau dalam bahasa Indonesia. Nujum itu sebenarnya bukan bukan klenik ya. Kalau munajjim itu astronomi. Bil qamaril bi annal qamara munhasifun yauma kadza wa sa'ata kadza ila muddatin kadza. Seperti ilmu seorang astronomi yang ketika bulan ya tersembunyi ya, terjadi gerhana pada hari ini ya, pada hari kadza dan pada jam sekian, selama sekian waktu. Ya'udu fihil wada'is samawi, dan dia mungkin dengan terjadi pada wada posisi ya, posisi langit ya, posisi kondisi konstelasi matahari, bumi dan bulan tertentu ya. Bihaisu yujibul hululiyatil ardi bainahu wa baina syams,
yaitu sebagaimana terletaknya bumi antara bulan dan matahari pada posisi tertentu ya. Ya ini intinya kayak seperti ilmu sains lah. Ini yang termasuk ilmu kulli atau ilmu qablal kasrah. Fal ilmuhu sabitun ala halihi qablal khusyufi wa ma'hu wa ba'dahu ya. Maka ilmu tentangnya tadi itu, tentang gerhana tadi itu sabit, tetap ya. Pada keadaan seperti itu, baik sebelum gerhana khusuf ini, sholat khusuf ini ya, bersamanya ketika terjadi gerhana dan setelah gerhana ya. Oke, jadi itu ilmu kulli. Terus wal muradu bil juz'i, yang dimaksud dengan juz'i adalah ma yataghayyaru bi taghayyuril ma'lumi bil arad, yaitu yang berubah dengan perubahan maklum bil arad. Kama idza alimna min tariqil ibsari bi harakati zaid, yaitu seperti ketika kalau kita mengetahui dengan perantaraan, dengan jalan melihat dari geraknya Zaid ya. Zaid bergerak, kita tahu dia Zaid bergerak, maka ilmu kita ikut bergerak ya, ikut berubah maksudnya. Summa idza waqafa an harakatihi taghayyarat suratul ilmiyatu fil harakati ila sukun. Jadi selanjutnya ketika Zaid berhenti bergerak, berhenti berjalan, maka berubahlah bentuk ilmu itu dari bergerak menjadi diam. Jadi ilmunya dari Zaid yang bergerak menjadi Zaid yang diam. Mayusama ilmu ma ba'dal kasroh. Dan ilmu seperti ini adalah disebut ilmu ba'dal kasroh ya. Ilmu ba'dal kasroh ya. Ilmu setelah kemajemukan, ba'dal kasroh. Dan terus sekarang ada keberatan. Idza qulta, jika engkau mengatakan ya, jika ada seorang yang komplain mengatakan ataghayyuru ya, la yakunu illa bil quwwati sabiqah wa hamaluha al-madah wala balazimuhu kaunul ulumil ulumil juz'iyati majiyatun la mujarradatun ya. Dan kan katanya ilmu itu tetap ya, dia immateri, maka dia tidak berubah. Loh kok ini berubah, kira-kira begitu ya. Atau ghayru yakunu, jadi perubahan itu terjadi antara bil quwwah ya, kecuali yang punya potensi. Tidak akan bisa kecuali yang punya potensi, sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya ya. Dan wahamiluha, dan pembawa potensi itu adalah madah, dan lazimnya dan konsekuensinya maka ilmu juz'iyah itu adalah bersifat madiyah, tidak mujarrad ya. Wa kaunul ulumul juz'iyatu madiyatun la mujarradatun ya. Qulna, kami menjawab, al ilmu bitaghayyuri
khairu taghayyurul ilmu, ya. Jadi ilmu tentang perubahan itu bukanlah perubahan ilmu, nah, gitu. Jadi ya ilmu kita itu seperti ilmu kita tentang Zaid yang berjalan tadi itu seperti video, seperti rekaman video Zaid yang berjalan. Rekaman video itu sekarang atau nanti atau kapanpun, sejuta tahun yang akan datang sampai akhirat, ya akan tetap seperti itu, ya. Ya, Zaid memang berubah dari berjalan menjadi berhenti. Nah, tapi rekaman itu tidak berubah. Jadi ilmu tentang perubahan bukan perubahan ilmu. Wal mutaghayyiru sabitun, dan perubahannya itu tetap. Artinya kondisi dari berjalan menjadi berhenti tadi itu sabit. Bitaghayyurihi la mutaghayyiru, la mutaghayyiru, dan dia tidak berubah. Perubahannya itu tetap. Jadi ini berbeda dengan dengan candaan orang-orang, ya. Tidak ada yang tetap kecuali perubahan. Jadi ini yang terjadi adalah sebaliknya. Jadi yang perubahan itu tetap di dalam ilmu kita. Dan terus wa ta'alluqul ilmu bihi ni hadiratun indal alim min haitsu sabitihi la taghayyurihi. Dan dari sisi ketetapannya maka ilmu itu tetap, ya, dan dia tetap dalam perubahannya, tetap dalam perubahannya. Jadi ini mungkin nanti bekal untuk menerangkan ilmu Allah Ta'ala, ya. Wa illah lam yakun hadiron wa lam yakun al ilma khuduri syai'un li syai'in. Maka seandainya tidak demikian, maka objek itu tidak akan hadir. Maka ilmu itu tidak akan hadir sesuatu dalam sesuatu yang lain. Jadi kalau tidak tetap, maka dia tidak bisa hadir dalam benak. Hadza khilaf, dan ini adalah suatu kontradiksi, ya. Mengatakan ilmu tanpa ada kehadiran objek itu adalah suatu kontradiksi. Hadza khulfun, ya. Khulfun. Jadi ini adalah suatu yang khulf, suatu yang kontradiksi. Ya, begitu, ya. Coba direnung-renungkan kalau masih ada yang remeng-remeng. Ya, gitu. Jadi alam ini berubah. Jadi ilmu Allah berubah enggak, gitu. Mungkin ini nanti jadi jawabannya, ya. Itu ada komen. Ya, Mas, berarti Gimana? Jadi tetap ilmu itu mujarrad dan tidak berubah. Jadi kalau ilmu tadi itu ilmu tentang Zaid yang bergerak jadi berjalan menjadi berhenti, apakah ilmunya berubah? Enggak, ilmunya tetap. Jadi ilmu tentang Zaid yang berjalan itu tetap dalam benak kita, itu seperti rekaman video tentang Zaid.
rekaman video itu yang selamanya ya seperti itu. Tetap kan rekaman video bisa diputar-putar kapan ya, tapi tetap itu ya Z ya tetap seperti itu, begitu diputar ya begitu gerakannya, diputar sekarang ya begitu, diputar nanti ya begitu, diputar kapanpun ya selamanya rekamannya seperti itu. Nah itu ilmu kita tentang sesuatu yang bergerak itu begitu ya. Jadi ilmu tentang yang bergerak itu tetap non materi dan yang tetap dia sabit ya, tetap dia apa ya seperti itu, tetap kondisinya tidak berubah, seperti apa hukum non materi yang selalu tidak berubah. Itu jadi ilmunya tidak berubah walaupun udah berubah, objeknya berubah ya. Objeknya udah berubah. Kalau yang punya ilmunya, jadi tidak ada hubungannya sama yang punya ilmunya juga. Jadi disimpannya di mana? Ya disimpannya di yang punya ilmu. Yang punya ilmunya lupa. Ya nggak lupa sebetulnya, cuma dia nggak diterangkan kan, ilmu itu nggak hilang, cuma dia munculnya perlu kondisiannya aja karena nafsu kita masih terikat sama materi ya. Tapi kalau nafsu kita itu sudah benar-benar kayaknya ya, kalau nafsu kita benar-benar terbebas dari non materi, maka ilmu itu akan kebuka semua, kayaknya begitu ya. Jadi apa-apa yang kita lakukan itu mungkin ya selama di dunia ini, nah, nanti setelah kita di akhirat terbuka semuanya, itu mungkin pengertiannya seperti ini ya. Kalau orang tobat gitu? Ya ditimpa aja mungkin ya, dihapuskan dulu, ada hadisnya ya, yaitu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kemurahan aja kali ya. Pada dasarnya secara kalkulasi ya seperti itu. Oke, jadi ini kita selesai di pasal ketiga ya, marhalah ke-11. Cukup ya, kita tutup dengan selawat dan al-fatihah yang palingnya kita dapatkan kepada Rasulullah dan para ma'sumin alaihi salam, kepada Sayyidah Zahra dan pada putra-putranya, kepada suaminya, kepada putranya khususnya, kepada Sahibul Zaman Najawul Syarif, pada para ulama Imam Khomeini dan Allamah Tabatabai, dan para guru-guru kita yang sudah menyampaikan ilmu ini kepada kita semua, dan kepada orang tua kita, para leluhur kita, Mbah Kakong yang Kakong, Mbah Priang Putri, dan juga leluhur kita Mbah Ahmad Mutamakim, putra putri, kepada saudara-saudara kita semua, kepada para mukminin mukminat pada umumnya, lahadinya kuliyati salihah, al-fatihah, masalawatnya. Wa masalli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lahum minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.